Baik, kita akan membahas Matematika TKD Saintek SBMPTN tahun 2015 nomor 1. Misalkan titik A dan B pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6x dikurang 2y ditambah k sama dengan 0, sehingga garis singgung di titik A dan B berpotongan di C. Jika luas segi 4 yang melalui titik A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, maka k sama dengan. Oke, ini soal tentang persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Dimana dari persamaan lingkaran ini kita bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah A besarnya, yaitu koefisien X sama dengan minus 6, B besarnya koefisien Y sama dengan minus 2, dan C nya adalah konstantanya sama dengan K. Dari tiga data ini kita bisa menentukan pusat lingkarannya ya. A kecil, B kecil, di mana A kecilnya rumusnya adalah A besar dibagi minus 2. A besar minus 6 dibagi minus 2 jadi 3 ya. Kemudian B kecilnya rumusnya B besar dibagi minus 2. B besar minus 2 dibagi minus 2 jadi 1 ya. Sehingga pusatnya adalah titik 3,1. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan jari-jari lingkarannya. Ingat rumus jari-jari lingkaran apa? Iya, A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang C. A kecil itu 3 dikuadratin jadi 9, ditambah B kecilnya 1 dikuadratin tetap 1, dikurang C nya itu sama dengan K. Sehingga jari-jarinya adalah akar dari 9 tambah 1 10 minus K ya. Ya, jadi jari-jarinya adalah akar 10 minus K. Nah, dari dua data ini kita bisa menggambar sketsa lingkarannya. Kita coba gambar sketsa lingkarannya untuk memperjelas soalnya. Nah, pusatnya di titik 3,1. Kira-kira di sini ya. 3,1. Inilah pusat lingkarannya. Kita beri nama titik P ya. Kita gambar pusat lingkarannya di sini. Ya, kita gambar lingkarannya. Selanjutnya kita bisa menentukan titik C. Ya, titik C itu harus di luar lingkaran, karena dari titik C kita harus bisa membuat dua garis singgung lingkaran di dua titik yang berbeda, yaitu titik A dan titik B. Sehingga titik C itu harus di luar lingkaran. Kira-kira di sini ya, dengan koordinat 8,1. Ya, inilah titik C. Kita tarik dua garis singgung lingkaran di dua titik berbeda. Satu di atas ya, menyinggung lingkaran. Kemudian satu lagi di bawah, juga menyinggung lingkaran. Nah, selanjutnya titik singgungnya ya, ada dua di sini, titik A, dan di sini juga titik B ya. Inilah dua titik singgung lingkaran. Selanjutnya, kalau saya tarik garis dari titik pusat lingkaran, saya tarik garis kedua dari pusat ke garis singgung lingkaran ya. Yang satu di sini, kemudian satu di sini. Nah, ini panjangnya P ke A dan P ke B itu sama dengan jari-jarinya. Yang perlu kita pahami adalah antara jari-jari lingkaran dan garis singgung lingkaran itu harus tegak lurus. Ya, jadi di sini tegak lurus ya. Kemudian juga di sini harus tegak lurus. Nah, inilah gambar yang dimaksud. Dari gambar ini kita bisa menentukan beberapa hal. Ya, pertama panjang PA, yaitu jari-jari lingkaran. Berarti R sama dengan akar dari 10 minus K ya. Kemudian kita juga bisa menentukan panjang PC, di mana panjang PC itu adalah jarak dari 3 ke 8, berarti sama dengan berapa? Iya, 5. Ya, ini panjangnya 5. Nah, dari gambar ini ya, gambar PAC atau segitiga PAC, siku-siku di A, berarti kita bisa menentukan nilai AC-nya dengan hukum Pythagoras ya. Jadi AC sama dengan
akar dari sisi miring, berarti PC dikuadratin dikurang PA nya dikuadratin. Nah kemudian kita ganti PC nya itu sama dengan 5 dikuadratin berarti 25 dikurang PA nya sama jari-jari lingkaran, akar 10 min K dikuadratin berarti tinggal 10 min K. Nah, bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi akar dari 25 dikurang 10, 15, kemudian minusnya masuk ke sini jadi plus K. Inilah panjang AC nya, akar 15 plus K. Nah selanjutnya, kalau kita ingin mencari nilai K, kita bisa menggunakan rumus luas mencari segi 4 PACB ya, dimana segi 4 PACB ini ya, bentuknya seperti layang-layang yang dibagi secara simetris oleh garis PC ya. Ini PAC dengan PBC itu sebenarnya kongruen ya, dua segitiga yang kongruen, sehingga kita bisa anggap bahwa luas layang-layang yaitu PACB sama aja rumusnya dengan 2 kali luas segitiga PAC ya, gitu ya. Nah luas segi 4 PACB ini yang bentuknya layang-layang sudah ditentukan oleh soal, ya ini 12, berarti tinggal kita ganti 12 sama dengan 2 dikali, nah luas segitiga PAC itu rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2, alasnya PA ya kali tingginya AC dibagi 2 gitu ya, sehingga P2 di sini bisa kita coret ya. Nah jadinya 12 sama dengan PA ya, PA itu sudah ada nih, akar 10 minus K ya, dikurang dikali AC ya, AC itu juga sudah ada, yaitu ini akar 15 plus K. Nah berarti 12 sama dengan akar dari, kita kalikan secara distributif, 10 dikali 15 150, 10 kali K, 10K dikurang 15K jadi minus 5K. Jadi saya langsung saja, min K dikali plus K jadi minus K kuadrat. Nah selanjutnya kalau kita kuadratkan kedua sisi ya, berarti hasilnya jadi 144 sama dengan 150 minus 5K dikurang K kuadrat. Nah kalau kita pindah ruaskan ya, sisi bentuk sebelah ini ya, sebelah kiri ini, maka hasilnya menjadi K kuadrat plus 5K, 144 kurang 150 jadi minus 6 sama dengan 0. Nah ini menjadi persamaan kuadrat. Kalau kita ingin nyari K nya tinggal difaktorin ya. K plus 6 dikali K min 1 ya, sama dengan 0, dapat 2K ya, K nya ada 2 min 6 atau K nya sama dengan 1. Inilah nilai K nya, min 6 dan 1, yang ada 1 ya, jadi pilihannya adalah C. Oke, sekian saya rasa pembahasan matematika TKD Saintek SBMPTN tahun 2015 nomor 1, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.